Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatun Fauzia. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Nah, pastinya kalian sudah pernah tahu dong bangun ruang sisi datar itu apa? Benda-benda yang ada di hadapan kita itu adalah suatu bangun ruang. Mari kita buktikan. Nih, contoh benda bangun ruang sisi datar. Di sini ada contoh kubus. Kubus ada Rubik, kedua ada dadu. Dadu pun ini adalah bentuk bangun ruang sisi datar. Selanjutnya ada balok. Di sini contohnya ada lemari es atau kotak tisu. Selain itu, coba kalian perhatikan juga di samping kanan kiri kalian, adakah benda yang berbentuk balok? Pasti ada. Contohnya ada lemari. Ada juga mesin cuci, itu berbentuk balok. Kalian bisa memperhatikan sendiri mana yang berbentuk balok dan mana yang berbentuk kubus. Berikutnya ada prisma. Prisma juga merupakan bangun ruang sisi datar. Apa sih itu prisma? Nah, di sini ada benda-benda yang berbentuk prisma. Seperti tenda, kalender yang berdiri, dan ada kotak juga yang berbentuk prisma. Ada limas. Limas ini bisa kalian bayangkan sesuatu yang memiliki titik puncak. Di sini, ini adalah 5 segi 4. Memiliki titik puncak di atas, ini ada titik puncaknya. Di sini juga contohnya ada, ini kan piramida. Nah, berikutnya ini adalah kubah dari masjid. Nah, kita akan belajar tentang kubus. Jadi, pertemuan kali ini akan membahas kubus. Kubus adalah bangun ruang yang berdimensi 3 yang tersusun atas 6 buah persegi. Unsur utama dari kubus adalah titik dan rusuk. Apa itu titik? Apa itu rusuk? Nah, di sini kan terdapat tersusun atas 6 buah persegi. Kita lihat di sini. Ada 6 kah? Coba kita lihat. Ini adalah sebuah persegi. Kita hitung ini dari sini, dari depan. 1, samping kanan 1, ada 2, samping kiri 3, ada belakang 4, atas 5, dan bawah 6. Ada 6 buah persegi. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam kubus? Ada sifat dan unsur, luas permukaan, dan volume. Oke, kita lanjut sifat dan unsur. Yang pertama, kubus memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 6 bidang. Bidang artinya sisi ya, sisi dari kubus. Ini memiliki ukuran yang sama. Sudut, rusuk, dan luas bidangnya itu sama panjang. Baik. Yang kedua, memiliki diagonal sisi, 12 diagonal sisi. Oke, yang ketiga memiliki 4 diagonal ruang. Yang keempat memiliki 6 bidang diagonal. Ini ada contoh kubus. Kubus memiliki 8 titik sudut. Kita hitung. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul sekali, ada 8 titik sudut. Memiliki 12 rusuk. Kita lihat rusuknya. Pertama kita menghitung rusuk alas. Rusuk alas jelas ada 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita lihat rusuk atap. Di atasnya 1, 2, 3, 4. 8 jadinya kan. Nah, terus selanjutnya kita menghitung rusuk yang berdiri. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi totalnya adalah 12 rusuk.
Selanjutnya 6 bidang atau 6 sisi. Di sini bidang atau sisi ya, sama aja. Yang kedua, memiliki 12 diagonal sisi. Apa sih itu diagonal sisi? Ada sisi A, B, F, E, A lagi. Di sini ya, sisi ini. Mana sih diagonal sisinya? Diagonal sisi ini yang membelah menjadi 2. Kita tarik garis dari A ke F. Anggap saja ini lurus ya, dari sudut A ke sudut F. Ini yang dinamakan diagonal sisi. Diagonal sisi di sini adalah AF. Selanjutnya ada lagi. Kita tarik dari B ke E. Sini ada lagi B, E. Ini juga merupakan diagonal sisi. Kita cari lagi dari B ke G, kita tarik, ini merupakan diagonal sisi juga. Sama halnya kita tarik C ke F, diagonal sisi. Semuanya kita cari di sisi-sisi kubus. Kan belajar ada 4 diagonal ruang. Apa sih yang dinamakan diagonal ruang? Diagonal ruang itu sama halnya dari sudut ke sudut lagi, tetapi ini melewati sebuah ruangan. Bahasanya seperti itu. Kita contohkan, saya akan menarik garis dari sudut A menuju sudut G. Dari A menuju G. Nah, inilah yang dinamakan diagonal ruang. Kenapa ada 4? Coba kita tarik lagi. Lawan dari A sama G. Kita tarik mana? Nih, kita tarik C ke E. Oke. Sudah kita pertemukan 2 diagonal ruang. Ada lagi? Masih ada. Bentar, ganti warna dulu. Kita tarik dari D ke F ya, berarti dari belakang ke depan. D ke F, sini. Nah, D ke F baliknya kemana? Baliknya itu dari B ke H. Ada 4 diagonal ruang. Ketemu di sini. Berikutnya, yang keempat, memiliki 6 bidang diagonal. Memiliki 6 bidang diagonal. Apa sih bidang diagonal? Berbeda ya sama diagonal sisi. Di sini ada kubus. Bidang diagonalnya adalah kita buat sebuah bidang di antara ruang kubus itu. Misalkan saya contohkan bidang diagonal itu, saya tarik garis H ke A. Terus saya juga akan menarik dari garis G ke B. Kita hubungkan AH sama BG, kita hubungkan menyesuaikan dengan rusuk kubus. Nah, ini yang dinamakan bidang diagonal. Nih, yang kita arsir kuning, ini merupakan bidang diagonal. Ada 6. Bisa kita cari lagi dengan cara sama halnya kita tarik dari C ke F dan juga ini apa? D ke E. Kita buat juga arsirannya. Nah, ini juga bidang diagonal. Lalu ada lagi FG, BC. FG kita tarik ke FG ini, kita tarik ke AD di sini. Selanjutnya ada EH, kita tarik ke BC. Ini yang dinamakan bidang diagonal. Nah, contoh soal. Sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Hitunglah panjang EG dan
AG. Apa itu EG dan AG? Ini kita sudah membuat kubusnya. EG. Kita tarik dulu ya garis EG. Di sini ada E ditarik ke G. Baik. Kita tarik E ke G. Oke. Dan AG. AG yang mana? AG. Kita tarik garis A ke G. Yang kita cari dulu adalah EG. EG merupakan apa ya? Tadi kita sudah belajar EG adalah diagonal sisi. Rumusnya apa diagonal sisi? Kita nggak menggunakan rumus, tapi kita bermain Pitagoras. Masih ingat rumus Pitagoras? Di sini yang diketahui rusuknya 4 cm. 4 cm. Kubus itu memiliki 12 rusuk sama panjang. Oke. Ketika rusuknya 4 cm, maka di sini EF dan FG itu juga 4 cm. Rumus Pitagoras apa ya? A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Atau yang biasa kita tahu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini sama aja ya rumus Pitagoras. Kita masukkan di sini dengan rumus yang tadi. Kita masukkan yang kita cari apa? EG. EG kuadrat sama dengan, karena EG merupakan sisi miring, maka ini dijumlahkan. Ditambahkan ya, karena EG ini sisi miring, maka EF kuadrat ditambah FG kuadrat dijumlahkan. EF kuadrat ditambah FG kuadrat. EF kuadrat berapa? Sama 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 4 kuadrat 16 sama dengan berapa? 16 tambah 16 32. Oke, 32 ini masih merupakan EG kuadrat. Maka EG sama dengan akar dari 32. Caranya gimana? Akar 32 itu nggak ada. Kita lihat di sini 16 ditambah 16. Nah, coba kita ubah jadi akar dari 16 dikali 2. Sama kan? 16 ditambah 16 sama aja 16 dikali 2. Nah, caranya akar yang seperti ini kita ubah menjadi, kita pindah ke sini. Ini kan 16, akar 16 dikali 2. Akar untuk perkalian itu sama aja. Akar 16 dikalikan, kita keluarin akar 2. Nah, akar dari 16 berapa? 4. Dikali akar 2. Akar 2 berapa? Masih aja kita tulis akar 2. Tanpa harus kita tulis kalinya, kita nggak usah tulis. 4 akar 2. Oke, jawaban dari EG adalah 4 akar 2. Kita simpan dulu jawabannya ya, 4 akar 2. AG merupakan sebuah diagonal ruang. Rumusnya sama dengan menggunakan Pitagoras. Nah, untuk diagonal ruang ini, Pitagoras mana yang akan kita ambil? Kita ambil segitiganya. Ini kan bentuknya akan seperti ini.
bentuknya akan seperti ini. Panjang di sini, kita lihat di sini A, E, dan G. Mana siku-sikunya? Sikunya adalah di titik E. Ini sikunya. Di sini E-nya adalah 4. Dan EG kita udah ketemu 4 akar 2. Kita tinggal mencari AG. Rumusnya sama Pitagoras, artinya karena yang dicari adalah yang lebih panjang, maka dijumlahkan. Kita cari AG sama dengan AG kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EG kuadrat. AG kuadrat sama dengan AE-nya berapa? 4 kuadrat ditambah dengan EG-nya 4 akar 2. Kita dalam kurung ya, masukin kurung dulu, baru kita kuadratin di atasnya. 4 akar 2 kuadrat. Sama dengan 16 ditambah, caranya gimana? Caranya adalah 4 dikuadratin. 4 kuadrat sama dengan 16. Akar 2 dikuadratkan itu hasilnya 2, karena ketika akar dikuadratkan itu akarnya hilang. Jadi 16 dikali dengan 2. 16 ditambah dengan 16 kali 2 berapa? 32. 32. Nah, di sini kita nggak perlu dijumlahkan karena nanti hasilnya itu akan susah di akar. Ini kan masih ada kuadrat nih. Di sini masih ada kuadrat nih. Kalau kita ini akarkan, nanti hasilnya akan susah di akar. Jadi, kita ubah lagi caranya. Ini 16 kali 2. Kita lihat, misalkan 16 kali 2 kan sama halnya dengan 16 ditambah 16. Ditambah 16 ditambah 16. Ini kan sama kan? 16 kali 2. Oke, 16-nya ada berapa kalau di total? Ada 3. Artinya 16 dikali 3. Sama kan 16-nya ada 3. Akar kuadrat kan ini, AG kan kuadrat. Ini kan masih kuadrat nih. Kita pindah ke sebelah jadinya akar. AG masih kuadrat, kita pindah sebelah jadi akar. 16 akar 3. Kita keluarin akar 16 dikali akar 3. Akar 16 berapa? 4. Akar 3 kita tulis tetap akar 3. Jadinya 4 akar 3. Baik, ketemulah 4 akar 3. AG-nya 4 akar 3. Coba kalian perhatikan. Kenapa jawabannya itu ada akarnya? Sebenarnya ini adalah sebuah format. Ketika kita perhatikan, kubus itu memiliki rusuk yang sama. Sehingga diagonal sisinya ini juga akan memiliki sebuah format yang sama. Begitu juga dengan diagonal ruangnya. Ukurannya itu pasti akan akar 2 untuk diagonal sisi. 4 akar 2. Misalkan kita buat rusuknya 25. Misal ditanya EG-nya berapa? Ya EG-nya pasti jawabannya adalah 25 akar 2. Itu udah pasti. Karena ini sebuah format yang kita temukan. Sama halnya dengan diagonal ruang, itu akan kita temukan formatnya adalah akar 3. Nih, kita akan menemukan akar 3 dan akar 2. Baik, setelah kita memahami tentang sifat dan unsur kubus,
Selanjutnya kita akan belajar jaring-jaring kubus. Apa itu jaring-jaring kubus? Kita lihat, kubus jika dipotong ada beberapa rusuk dan rusuknya membentuk suatu kerangka atau susunan persegi tertentu yang dinamakan jaring-jaring kubus. Namun, belum tentu susunan persegi bisa membentuk suatu kubus. Untuk menentukan suatu rangkaian persegi merupakan kubus, untuk menentukan rangkaian persegi ini sebuah kubus atau bukan, kita harus berimajinasi. Untuk mudahnya, kita akan berimajinasikan posisi persegi itu pada kubus. Baik, di sini ada dua jaring-jaring kubus. Tadi kan kita perhatikan bahwa jaring-jaring kubus ini terbentuk dari susunan persegi. Dua jaring-jaring kubus ini belum merupakan sebuah jaring-jaring kubus, karena jika susunannya itu salah, kita misalkan di sini adalah sebuah alas. Kita misalkan alas kubus. Kita lipat ini, kita lipat ke atas, ke depan. Ini akan menjadi bagian belakang kubus. Belakang. Yang ini kita lipat ke depan, ini akan menjadi bagian depan kubus. Ketika bagian depan ini dilipat, maka ini otomatis akan ke bawah di sini. Ini akan menjadi bagian kanan kubus. Oke, ini adalah kanan kubus. Di sini dilipat lagi ke atas. Ini akan menjadi bagian kiri kubus. Nah, ini yang akan menjadi tutup kubus. Jadi, ini merupakan benar jaring-jaring kubus. Kita perhatikan lagi, kita imajinasikan. Kita misalkan alas, kalian boleh pilih, kalian mau memisalkan alas yang bagian mana. Itu akan lebih mudahnya alas itu mencari yang di tengah, karena melipatnya gampang. Kita anggap di sini sebuah alas, sama halnya tadi. Kita lipat, sebelah kiri kita lipat, ini maka akan menjadi kiri kubus. Karena sebelah kiri kita lipat, otomatis di atasnya ini kita lipat lagi, akan terbawa di sini. Maka ini adalah belakang. Silahkan kalian imajinasikan sendiri. Berikutnya adalah di sini kita lipat ke atas jadi depan. Ketika ini dilipat, maka ini akan terbawa ke sini. Bagian ini akan terbawa ke atasnya. Jadi di sini adalah bagian kanan. Nah, ketika bagian kanan ini udah masuk di kanan, yang sebelah sini akan balik ke belakang. Bertumpuk, otomatis belakang ini bertumpuk. Dan kubus ini tidak memiliki tutup. Sehingga ini bukan sebuah jaring-jaring kubus. Ini bukan. Yang benar adalah ini. Berikutnya kita belajar luas dan volume kubus. Bagaimana sih kita bisa mencari luas permukaan kubus? Dan bagaimana kita bisa mencari volume kubus? Rumus luas mencari permukaan kubus yaitu luas sama dengan 6R². Dari mana 6R² itu? Kita kembali lagi pada unsur kubus, bahwa terdapat 6 buah persegi di dalam kubus. Luas persegi, sisi kali sisi. Sisi kali sisi berlaku jika bentuknya persegi. Jika bentuknya kubus, ini dinamakan rusuk. Luas kubus ada berapa? Ada 6. 6 kali luas persegi. Jadi 6 kali sisi. Kembali lagi berlaku menjadi rusuk. 6 kali R kali R sama dengan 6R². Dari sinilah terbentuk rumus luas permukaan kubus. Berikutnya, bagaimana mencari volume kubus? Volume yaitu
R pangkat 3 atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Pada contoh soal, sebuah kubus dengan panjang diagonal sisinya adalah 3/2. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Kita lihat di sini 3/2. Diagonal sisi. Sisinya berapa? Sisinya sama dengan tadi berapa? Yang sesuai dengan format bahwa sisinya adalah 3. Hitunglah luas permukaan dan volume kubus. Yang pertama luas. Tadi luasnya berapa? 6 R kuadrat. 6 dikali R kuadrat 3 di pangkat 2. 6 dikali 3 kali 3 9. Sama dengan 54. Jadi luasnya adalah luas sama dengan 54 cm. Berikutnya adalah volume. Volume rumusnya sama dengan R pangkat 3. R-nya berapa? 3. 3 pangkat 3. Atau 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 27. Nah, di sini satuannya apa? Satuannya adalah kubik karena volume. Untuk luas, saya menambahkan di sini satuannya adalah persegi. Jadi, jawabannya adalah luas 54 cm persegi dan volume sama dengan 27 cm kubik. Ada contoh berikutnya yaitu luas alas salah satu sisi kubus adalah 36 cm persegi. Tentukan panjang diagonal ruang dan volumenya. Kita perhatikan di sini alasnya adalah ABCD. ABCD ukurannya 36 cm persegi. Karena luas berbentuk persegi, luas persegi ini luas persegi ya, sisi kali sisi. 36 sama dengan sisi kuadrat, S kuadrat. Akar dari 36 sama dengan S. Ini untuk mencari sisi. Akar dari 36 berapa? 6. Maka sisinya ketemu 6. Tentukan panjang diagonal ruang dan volumenya. Diagonal ruang tadi, misalkan saya ambil juga sama yang di contoh diagonal ruang. Ini AG. Kita ambil AG. Berapa panjang AG? Diagonal ruangnya tanpa harus kita mencari. Tadi formatnya gimana? AG sama dengan belakangnya akar 3. Jadi di sini 6 akar 3. Oke. Volume sama dengan R pangkat 3. Sisinya berapa? Tadi udah ketemu 6. 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 atau 6 kali 6 kali 6. Sama dengan 216. Jadi jawabannya adalah volumenya 216. Volume sama dengan 216. Satuannya apa? Centimeter kubik. Dan ini AG atau panjang diagonal ruangnya cm. Berikutnya, ada sebuah contoh soal dua buah kubus masing-masing memiliki panjang 3 cm dan 9 cm. Tentukan perbandingan volume kedua kubus tersebut. Misalkan dinamakan kubus 1 dan kubus 2. Ditanya V1 dibanding V2. V1 sama dengan R pangkat 3, yaitu 3 pangkat 3, 27. Untuk V2 sama dengan R pangkat 3, 9 pangkat 3, 729. Kita bandingkan aja 27 dibanding 729, dibagi ya 729 dibagi 27, 1 banding 27.